Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar materi desain jaringan LAN. Silakan absen Kelvin Royal. Hadir. Selanjutnya Syafri Trisna. Syafri. Hadir. Selanjutnya Sandy Ananda. Hadir. Tidak ada suara, Mbak. Hadir. Dengan materi pokok desain jaringan lokal. Pertama, A. Komponen jaringan lokal terdiri dari instalasi jaringan, topologi jaringan, komponen jaringan, perancangan LAN, pemasangan, dan perangkat lunak. 1. Keperluan pembuatan jaringan. Untuk membuat suatu sistem jaringan diperlukan beberapa peralatan antara lain sebagai berikut. 1. Sebuah komputer file server atau yang lebih dikenal dengan server sebagai pusat data. Lalu komputer sebagai tempat kerja atau yang disebut dengan workstation. Jumlah dari workstation bervariasi mulai dari 1 hingga ratusan. Lalu NIC, Network Interface Card, wireless LAN, hub atau switch wireless, kabel UTP, kabel telepon, konektor RJ45 dan RJ11, VDSL, converter, UPS jika diperlukan. Peralatan jaringan tersebut merupakan kebutuhan standar untuk membuat sebuah jaringan. Apabila jaringan ingin ditingkatkan, harus dilakukan penambahan beberapa peralatan sebagai berikut: repeater, bridge, router, dan gateway. 2. Komputer server. Server adalah sistem komputer yang berjalan terus-menerus di dalam jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain atau workstation. Dalam jaringan, banyak server yang memegang peranan tersebut, akan tetapi ada pula yang digunakan secara bersama untuk tujuan lain, misalnya sebagai workstation juga. Secara fisik, hampir serupa dengan komputer pada umumnya, meski konfigurasi hardware lebih sering dioptimisasi untuk memenuhi peranan sebagai server. Perbedaan antar server dan komputer pada umumnya lebih terletak pada software yang digunakan. Server juga sering menjadi host dalam mengontrol hardware yang akan di-share pada workstation seperti printer dan sistem file. Proses sharing baik untuk kontrol akses, keamanan, serta dapat mengurangi kos untuk duplikasi hardware. Beberapa istilah yang berhubungan dengan server adalah sebagai berikut. Mail server. Mail server memiliki istilah teknis yaitu mail transfer agent. Mail server adalah suatu aplikasi pada server yang bekerja menerima email datang dari user lokal dan meneruskan ke user pada domain lain atau sebaliknya. Menjelaskan lebih lanjut dari mail server ini akan dijelaskan pada bagian berikut. Streaming media server. Streaming media server adalah media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan sesuatu untuk dikonsumsi atau dibaca, dilihat atau didengarkan. Penyampaian untuk menggunakan jaringan. Contoh dari streaming adalah radio dan film atau televisi. Contoh, user dapat meminta video atau suara, akan tetapi user tidak mempunyai kontrol penuh terhadap dan hanya terjadi komunikasi satu arah yang dikenal dengan video on demand. Untuk situs yang berisikan aplikasi streaming dibutuhkan suatu server streaming untuk memproses layanan tersebut. Contoh dari aplikasi streaming server adalah VLC dan Darwin server. Aplikasi biasanya memiliki ekstensi
.gz atau exe. Untuk diinstalasi masing-masing didukung oleh sistem operasi tertentu. Aplikasi streaming tar.gz didukung oleh sistem operasi FreeBSD 5.2, Fedora 10.0 dan Red Hat. Dalam proses instalasi sementara itu sistem operasi Windows 2000 dan Windows XP mendukung instalasi aplikasi streaming ekstensi. 3. Web server. Ada 2 buah pengertian mengenai web server sebagai berikut. 1. Sebuah komputer bertanggung jawab untuk menerima request HTTP dari klien dan menyediakan web page serta objek-objek yang berkaitan dengannya. 2. Sebagai program komputer yang berfungsi seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama. 3. FTP server. Menjelaskan lebih lanjut FTP server ini dijelaskan pada bagian dari selanjutnya, modul selanjutnya. Proxy server. Menjelaskan lanjut dari proxy server ini dijelaskan pada selanjutnya modul ini. Database server. Sebuah database adalah program komputer yang menyediakan layanan basis data untuk komputer atau komputer lain. Basis data kadang diperlukan untuk sebuah aplikasi client server. DBMS, Database Management System, sering menyediakan jasa basis pada model client server untuk akses basis data. Saat ini banyak vendor-vendor yang menyediakan jasa pembuatan server khusus yang dapat memenuhi kebutuhan user dan mudah dalam perawatan serta penambahan hardware baru. Vendor-vendor tersebut antara lain adalah berikut: Acer, Dell, Extron, HP, IBM. 4. Komponen jaringan. Di bawah ini dijelaskan lebih rinci beberapa komponen jaringan yang telah disebutkan di atas. Network Interface Card atau NIC adalah kartu jaringan berupa papan elektronik yang dipasang pada setiap komputer yang terhubung pada jaringan. Saat ini banyak sekali jenis kartu jaringan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui dari kartu jaringan, tipe kartu, jenis protokol, dan tipe kabel yang didukung. Dengan perkembangan PC dan mainboard, maka tipe slot dan expansion slot pun bermacam-macam. Akan tetapi pada modul ini cukup dibahas mengenali ISA dan PCI. Ketika membeli komputer, khususnya komputer rakitan, tidak semua slot terisi. Slot yang kosong dapat digunakan untuk melakukan penambahan kartu tambahan seperti kartu suara, modem internal, atau kartu jaringan. Untuk membedakan slot ISA dan PCI tidak begitu sulit. Jika casing komputer dibuka, slot ISA biasanya berwarna hitam, sedangkan PCI berwarna putih. Untuk slot yang berwarna coklat umumnya untuk AGB. Untuk protokol jaringan, ada beberapa protokol untuk sebuah kartu jaringan seperti Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, dan ATM. Jenis Ethernet atau Fast Ethernet sering digunakan. 10 dikenal sebagai Thin Ethernet karena menggunakan kabel koaksial jenis tin atau disebut dengan Chippernet. 10-2 menggunakan topologi bus 1. Topologi bus 1 10-5 dikenal dengan Thick Ethernet karena menggunakan kabel koaksial jenis TIC. Topologi yang digunakan yaitu sama topologi bus. 10-F menggunakan sel optik, jarang digunakan karena biayanya mahal dan pemasangan yang sulit. Biasanya jenis ini digunakan untuk menghubung link antar segmen
Hal ini disebabkan kemampuan jaraknya yang dapat mencapai hingga 200 meter. Spesifikasi 10 base F identik dengan 10 base T. Selanjutnya 100 base T, 100 base T disebut dengan base Ethernet atau 100 base X. Ethernet ini memiliki kecepatan 100 Mbps. Ada beberapa tipe 100 base T berdasarkan kabel yang digunakan. 100 base T4 memiliki kabel UTP kategori 3, 4, atau 5. Kabel yang digunakan ada 4 buah. 100 base TX memiliki kabel UTP kategori 5 dan kabel yang digunakan hanya 2 pasang. 100 base FX menggunakan kabel serat optik. Pada 100 base T yang digunakan untuk kabel koaksial maksimum total panjang kabel yang menggunakan hub kelas 2 yaitu 205 meter dan 100 meter panjang segmen dan 5 meter adalah panjang kabel yang menghubungkan hub ke hub. Sementara itu 100 base FX dengan menggunakan 2 repeater bisa mencapai 412 meter dan panjang dengan serat optik dapat mencapai 2000 meter. 100 VGA line bukan Ethernet murni karena metode akses medianya berdasarkan demand priority. 100 VGA line bisa digunakan dengan sistem frame Ethernet atau frame token ring. Kabel yang digunakan adalah UTP kategori 3 atau 5, tidak seperti flash Ethernet yang menggunakan kabel UTP panjang maksimum segmenta 100 meter pada 100 VGA line. Jika yang dipakai UTP kategori 5 maka panjang maksimum segmennya bisa mencapai 150 meter. Sedangkan yang memakai kabel serat optik panjang maksimum segmennya 2000 meter. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga akan membentuk suatu jaringan dengan topologi star. Pada jaringan umum, sebuah port akan menghubungkan dengan hub dengan komputer server. Sementara itu, port yang lain digunakan untuk menghubungkan hub dengan node-node. Penghubung hub dapat dikembangkan dengan mengaitkan suatu hub ke hub lainnya. Sedangkan dari segi pengelolaannya, hub dibagi 2 jenis sebagai berikut. Hub manageable, hub jenis ini bisa dikelola dengan software yang ada di bawahnya. Hub non-manageable, hub ini jenis pengelolaan dilakukan secara manual. Hub hanya memungkinkan user untuk berbagi jalur yang sama. Pada jaringan tersebut, tiap user hanya akan mendapatkan kecepatan dari bandwidth yang ada. Misalkan jaringan yang digunakan adalah Ethernet 10 Mbps dan pada jaringan tersebut tersambung 10 unit komputer. Jika semua komputer tersambung ke jaringan bersamaan, maka bandwidth yang dapat digunakan masing-masing user adalah 1 Mbps. Repeater hampir sama seperti hub. Repeater menggunakan topologi bus yang bekerja memperkuat sinyal agar lalu lintas data dari workstation atau klien ke server atau sebaliknya lebih cepat jika semakin jauh jaraknya. Dengan repeater ini, jaringan dan sinyal akan semakin kuat apalagi jika kabel yang digunakan adalah jenis koaksial. Bridge atau jembatan sesuai namanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah untuk jaringan yang sama maupun berbeda. Bridge memetakan alamat jaringan dan hanya memperoleh lalu lintas data yang diperlukan. Ketika menerima sebuah paket, bridge menentukan segmen tujuan dan sumber. Jika segmen yang sama, maka paket akan ditolak. Bridge juga dapat mencegah pesan rusak agar tidak menyebar keluar dari suatu segmen. Switch.
Dikenal juga dengan istilah LAN switch, merupakan perluasan dari bridge. Ada sebuah arsitektur switch sebagai berikut. Catrock kelebihannya, arsitektur switch ini terletak pada kecepatannya karena pada saat sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen selanjutnya atau tujuannya. Store and forward. Switch ini menerima dan menganalisa seluruh isi paket sebelum meneruskan ke tujuan, dan untuk memerlukan waktu keuntungan menggunakan switch adalah karena setiap segmen jaringan memiliki bandwidth Mbps penuh, tidak berbagi seperti pada hub. Selanjutnya, VDSL, Very High Bit Literate Digital Subscriber LAN Port, merupakan alat yang berguna sebagai konverter dari label UTP ke label telepon. VDSL biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN yang jaraknya kurang dari 500 meter untuk menggunakan harus harus menggunakan sepasang atau satu pasang di switch atau hub untuk berhubungan dengan server. Wireless, ada bermacam-macam merek, jenis dan dari wireless. Beberapa notebook sudah memasang wireless secara otomatis untuk memanfaatkan wireless yang sudah ada di komputer atau memasang sebagai kartu jaringan. Router, cara kerja router mirip switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan untuk menggunakan protokol tertentu. Router bukanlah perangkat fisikal, melainkan logikal. Kabel jaringan, biasanya digunakan untuk suatu jaringan, antara lain adalah UTP, koaksial, dan serat optik. Sesuai dengan perkembangan hub, penggunaan kabel UTP yang dipilih. Hal ini karena harganya yang tidak mahal dan kemampuan yang dapat diandalkan. Twister per kabel UTP, ada dua jenis kabel UTP, yaitu shielded dan unshielded. Kabel yang memiliki silobung pembungkus dan kabel yang tidak memiliki silobung terbungkus. UTP cocok untuk jaringan dengan skala kecil hingga besar. Dengan menggunakan UTP, jaringan disusun berdasarkan topologi star dengan hub bagi pusatnya. Kabel ini umumnya lebih reliable dibanding dengan kabel koaksial. Kabel koaksial media ini paling banyak digunakan sebagai media LAN. Meski lebih mahal dan lebih sukar dibandingkan dengan UTP, kabel ini memiliki bandwidth yang lebar. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk komunikasi broadband. Ada dua jenis kabel koaksial sebagai berikut. Tik koaksial, kabel ini digunakan untuk kabel pada instalasi Ethernet antar gedung. Tin koaksial, kabel ini cocok digunakan jaringan rumah atau kantor. Selanjutnya, serat optik, jaringan yang menggunakan FO biasanya digunakan pada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena mahal dan pemasangan yang sulit. Akan tetapi, jaringan ini dengan media ini memiliki keandalan yang sangat baik dan kecepatan yang sangat tinggi. Kabel telepon adalah media yang digunakan untuk LAN beberapa tahun terakhir. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung. Pemilihan kabel pada bagian berikut sebelumnya telah disinggung mengenai beberapa jenis kabel jaringan. Pada bagian ini akan bahas cara memilih jenis kabel. Seperti ini,
UTP kategori 5 10 Mbps jarak 300 kaki, konektor EJ45 untuk koaksial 10 Mbps jarak 2500 kaki, untuk konektornya BNC konektor, kabel telepon untuk kecepatnya ada, jaraknya tidak ada. Konektornya konverter EJ11 wireless, kecepatan lebih dari 10 Mbps tergantung jenis. Lalu serat optik kecepatan 100 Mbps jarak 100 mil, konektor spring load twist. Lalu topologi jaringan. Setelah kita mengetahui komponen untuk membangun sebuah jaringan, maka langkah selanjutnya adalah merancang jaringan yang kita perlukan. A. Topologi bus. Jaringan dengan topologi ini disebut juga dengan linear bus karena dihubungkan hanya melalui satu kabel linear. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu topologi star, jaringan dengan topologi ini berbentuk bintang antar node, diperantari dengan menggunakan hub atau konverter. Tiap node dihubungkan dengan kabel ke hub. Contohnya seperti ini. Lalu topologi ring. Pada topologi ini setiap node saling berhubungan dengan node yang lain sehingga berbentuk ring. D. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari kombinasi tiga topologi yang ada. Berbeda pihak juga menyebutkan dengan topologi mesh. E. Topologi logik. Secara logik jaringan ini dibedakan atas bagaimana data yang dilewatkan melalui jaringan. Ada dua buah topologi logik, yaitu bus dan ring. Pemilihan topologi. Pada saat pemilihan topologi, jaringan cukup banyak yang dipertimbangkan, yang harus diambil tergantung kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, konektivitas. Keuntungan dan kerugian topologi jaringan. Topologi bus hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, mudah untuk menambahkan atau mengurangi terminal. Kekurangan deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data yang kurang terjamin, kecepatan yang menurun jika pemakaian bertambah, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi ring hemat kabel, dapat melayani lalu lintas data yang padat, kerugian, bekas kesalahan, pengembangan jaringan yang lebih kaku, kerusakan pada terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan, lambat. Topologi star fleksibel, penambahan atau pengurangan terminal mudah, kontrol terpusat sehingga mudah terdeteksi. Kerugian boros kabel, kontrol terpusat hub jadi elemen kritis. 8. Perangkat lunak. Operasi sistem yang digunakan dalam jaringan bermacam-macam. Yang paling populer adalah Linux dan Microsoft Windows. Dalam modul ini, perangkat lunak yang sering digunakan lebih dititik beratkan kepada Microsoft Windows. Jika menggunakan Microsoft Windows Server 2003 dengan sistem operasi tersebut, seseorang telah dapat merancang jaringan LAN. Ada beberapa fitur yang harus dimiliki sistem operasi server sebagai berikut: real time, security, reliabilitas, skalabilitas, implementasi untuk keamanan masih rendah sehingga rentan terkena serangan luar, lisensi Microsoft yang sangat mahal, API Windows, Linux milik Linux mendukung vendor, aplikasi terhadap Linux semakin meningkat, Linux bersifat portable, Linux
relatif lebih aman dan stabil karena dengan adanya komunitas open source untuk hal ini. Perancangan LAN, sebuah LAN, contoh merancang LAN diambil dari tulisan UI atau terpadu Juwita. Contoh perancangan LAN, seperti pada terlihat pada gambar sebelumnya pada Juwita, menggunakan beberapa topologi jaringan seperti backbone, dari masing-masing mesin S1, ES atau satu kemudian dihubungkan dengan menerapkan topologi star ke masing-masing gedung, sementara itu disambungkan masing-masing topologi star ini menggunakan linear topologi bus. 10. Prosedur instalasi persiapan yang baik meliputi dua buah prosedur bagi berikut konstruksi elektris. Beberapa peralatan yang dibutuhkan pemasangan jaringan sebagai berikut: obeng, test pen, pinset, tank penjepit, multitester, solder listrik. Selanjutnya, kerjakan soal latihan ini 1 hingga 8. Izin menjawab soal nomor 1. Silakan Safri Trisna. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah A, yaitu Network Interface Card. Betul, lanjut selanjutnya. Untuk soal nomor 2, saya juga akan menjawab. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah B, VLC, dan D, Darwin Server. LC dan Darwin Server. Betul, selanjutnya. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah A, Video on Demand. Betul, video on demand. Selanjutnya temannya Mbak Sandy. Baik, izin menjawab nomor 4. Jawabannya yaitu B, hub ke hub. Betul. Hub ke hub. Untuk Selanjutnya. nomor 5, jawabannya A, yaitu bus. Ya, ya. Nomor 5 atau nomor 6, Mbak? Nomor 5 itu soalnya nggak ada nomornya, nomor 5. Ya, betul. Terus nomor 6 jawabannya yang B, karakteristik pengguna jaringan.
Betul. Terima kasih. Sama-sama. Sisa 2 soal. Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau Izin menjawab? menjawab, Oke, silakan, Mas. izin menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah A, 2, 1, 4, 3, dan 5. Ya, Dan betul. B, 2, 4, 1, 3, dan 5. Ya, betul. Selanjutnya nomor 8, Mas. Terakhir. Nomor 8 jawabannya D. Keduanya tidak bisa. Ya, betul. Oke, sekian dari saya untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.